Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Di sesi ini kita akan belajar bersama bagaimana sih cara menguasai hooking strategi dan optimasi konten supaya lebih menarik perhatian audiens nih dan tentunya bisa lebih laris di pasaran. Nah, mungkin aku bisa langsung aja kali ya touching ke Kak Fitria. Oke, terima kasih Kak Presida untuk sambutannya dan juga selamat siang buat teman-teman semua di sini. Masya Allah, ramai banget hari ini. Aku super happy, super senang banget. Oke, judulnya aja udah upgrade konten nih ya kan di TikTok buat teman-teman semua di sini. Aku mau coba tanya dulu, teman-teman udah ada yang mulai di TikTok Go-nya belum? Nah, jadi sebenarnya dari basicnya dulu, apa sih sebenarnya TikTok Go itu ya teman-teman? Secara dari pemahaman, TikTok Go ini emang fitur monetisasi yang ada di TikTok, teman-teman. Nah, ini tuh fitur yang bisa memungkinkan kamu sebagai kreator ya, sebagai konten kreator bikin ulasan tentang tempat, terus juga hotel, terus juga restoran atau destinasi wisata. Jadi kamu mengafiliasi video kamu dengan menjualkan apa? Menjualkan voucher. Vouchernya voucher makanan, voucher hotel, tempat rekreasi, itu adalah bentuk dari afiliasinya. Orang-orang tertarik lihat videonya teman-teman, lalu nanti ada terjadi transaksi yang namanya pembelian voucher dari video yang teman-teman udah buat. Nah, ini dia syarat untuk mengakses TikTok Go. Yang paling pertama usianya udah pasti teman-teman harus 18 tahun ya, terus juga udah punya 1000 followers. Gimana Kak caranya buat naikin 1000 followersnya? Sebenarnya lebih ke gimana caranya itu teman-teman upload konten aja ya, mau konten yang sedang tren atau viral pun diikutin juga sebenarnya nggak apa-apa, itu untuk narik apa, untuk narik followers juga gitu ya. Cara paling jitu beli followers, tapi aku sangat-sangat tidak menyarankan juga ya untuk hal ini. Jadi kalau bisa organik aja dulu untuk followersnya ya. Terus kalau misalnya teman-teman TikTok Go-nya belum aktif, TikTok Go-nya harus diaktifin dulu. Caranya biar ada dia di fitur monetisasinya itu, teman-teman harus unggah 3 video menggunakan tag lokasi. Jadi kalau misalnya di monetisasinya teman-teman belum ada TikTok Go-nya, teman-teman harus upload dulu foto slide atau video yang menggunakan tag lokasi. Minimal 3. Kalau misalnya udah 3 tapi belum muncul, upload lagi aja. Terus akunnya bersih ya kan, nggak pernah punya pelanggaran di TikTok. Nah, aku bakal kasih tahu juga ke teman-teman kenapa sih teman-teman harus coba TikTok Go sekarang. Kalau misalnya teman-teman sadar ya, TikTok Go kan sekarang lagi rame banget nih, ya kan? Banyak banget konten-konten di TikTok Go yang lagi dikasih traffic, yang bener-bener lagi naik. Jadi itu kenapa aku kasih tahu teman-teman untuk mulai akun TikTok Go-nya sekarang. Karena ini bisa jadi sumber penghasilan tambahannya teman-teman. Kalau teman-teman suka jalan-jalan, ya kan? Tapi sambil konten juga, nanti jalan-jalan dapat, terus juga komisinya dapat. Udah gitu ini juga bakal membuka peluang kolaborasi dengan merchant lokal gitu ya. Jadi banyak merchant-merchant lokal yang nantinya akan tertarik sama kontennya teman-teman dan dia tuh pengen teman-teman bawain. Jatuhnya seperti endorsement. Terus konten yang dibuatnya juga nggak cuman viral, nggak rame doang, tapi ternyata ada profitnya, ada komisinya di dalam videonya teman-teman di situ. Nah, sebagai seorang kreator TikTok Go, teman-teman tuh harus punya mindset ini nih. Jadi kontennya teman-teman itu sama dengan alat pemasarannya teman-teman juga. Jadi konten yang dibuat itu nggak cuman sekedar hiburan aja atau nggak sekedar upload aja kak, yang penting rame gitu. Enggak, tapi ada uangnya di dalam video itu gitu. Ada profitnya, ada teman-teman memasarkan sesuatunya. Jadi nggak cuman video hiburan aja yang teman-teman lepaskan di TikTok sana, tapi juga ternyata itu ada feedbacknya nanti ke teman-teman. Terus juga kenapa sih teman-teman harus punya mindset yang fokus pada experience storytelling. Jadi nggak cuma hard selling ini nih kuncinya. Tetap harus menjual tapi jangan terlalu hard selling gitu. Jadi tetap harus ada pembawaan experience-nya, harus ada storytelling-nya ya di dalam konten TikTok itu. Lalu untuk yang terakhir, pahami kalau misalnya penonton teman-teman itu butuh alasan emosional dan juga rasional untuk klik si tag hijau lokasinya teman-teman gitu. Jadi dikasih nih emosional bumbu tambahan nih yang tapi tetap masuk akal, tetap rasional gitu ya. Jangan overclaim
time pokoknya. Nah, ini kita bakal belajar hooking, strategi hooking. Jadi si hook ini apa sih teman-teman? Kita belajar dulu hook itu apa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya TikTok itu menilai engagement dalam 3 sampai 5 detik awal video itu adalah kunci dari sebuah konten. Kalau gagal, orang nanti bakal nge-skip dan engagementnya akan rendah. Inilah kuncinya memang di 3 sampai 5 detik pertama. Jadi emang si hook ini 3 detik sampai 5 detik pertama itu sangat penting teman-teman pikirin matang-matang sebelum mengupload video gitu ya. Nah, jadi ini adalah teknik hook untuk konten TikTok Go. Yang pertama ada visual shock yang biasanya tuh gambaran-gambaran visual yang bikin orang kayak kaget, penasaran gitu ya. Ada problem solutionnya juga. Jadi ada masalahnya, tapi teman-teman langsung coba kasih solusinya di 3 sampai 5 detik itu. Lalu ada curious gap-nya juga, ada something yang bikin orang itu penasaran ketika nonton videonya teman-teman. Lalu ada urgency dan juga FOMO-nya. Jadi ada panggilan ya, itu nanti di call to action-nya itu juga harus ada. Sama data dan fakta. Ini harus, jangan sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang berbohong teman-teman upload di videonya teman-teman, nggak boleh ya. Jadi harus ada data dan juga fakta yang memang disebutkan di dalam videonya teman-teman. Nah, di sini aku juga bakal kasih tahu ke teman-teman elemen penting biar optimasi konten TikTok Go-nya lebih menjual. Gimana sih Kak? Jadi elemen yang pertama itu ada hashtag ya teman-teman, hashtag dan juga algoritma TikTok. Jadi teman-teman harus menggunakan keyword spesifik. Jangan bikin konten itu hotelnya misalnya hotel Oyo, tapi itu hashtagnya misalnya Red Doors gitu. Jangan, itu kan gak nyambung. Jadi dari relasi antara konten dan juga hashtagnya itu harus satu sama lain tuh tetap berkesinambungan, harus sesuai gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak hashtag ya, yang nggak penting apalagi nggak usah dimasukin. Cukup hashtag-hashtag yang memang cantumin juga di keyword, di captionnya, atau bisa disebutkan juga di dalam audionya. Karena sekarang TikTok bisa membaca audio untuk algoritmanya mereka. Tag lokasi merchant dan juga durasi konten. Wajib menambahkan lokasi durasi dong. Kan teman-teman dapat afiliasinya dari orang yang ngeklik di lokasinya teman-teman kan. Jadi bisa dikasih juga informasi kalau misalnya harus cek klik tanda hijau biar bisa mempermudah audiensnya ya. Demuin voucher yang teman-teman jual, arahin ke situ, arahin suruh ngeklik di situ. Terus juga pastiin teman-teman tuh nambahin lokasi merchant yang sesuai sama lokasinya teman-teman atau strategis juga ya. Lalu untuk durasinya itu bisa di 20 sampai 45 detik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bikin merchantnya merchant makanan atau restoran itu sebenarnya 20 sampai 30 detik itu udah cukup. Yang penting cukup nggak banyak cancing-congnya gitu ya, jelas terus semuanya udah disebutkan gitu ya, tapi tetap videonya tuh pendek, singkat. Nah, ini ada format konten yang terbukti menjual. Misalnya before after ini kalau di TikTok Go itu bisa kayak sebelum kenal TikTok Go beli vouchernya segini, afternya setelah kenal TikTok Go beli vouchernya harganya segini. Nah, bisa dibentuknya seperti itu. Ya, atau misalnya teman-teman kasih alasan kenapa sih harus coba hotel ini, harus coba makanan ini, dijelasin gitu ya. Teman-teman wajib untuk menyebutkan hal ini, kenapa? Karena biar orang-orang tuh tertarik. Terus misalnya kontennya hidden gem Kak gitu ya. Terus juga dari segi value-nya, teman-teman bisa kasih tips buat hematnya, misalnya klik apa sih biar ada promonya gitu ya. Call to action. Ini yang seperti aku udah bilang ya, walaupun misalnya hook-nya udah bagus Kak, isinya juga udah oke. Tapi ketika bagian call to action-nya tuh kurang. Nah, ini juga jadi alasan kenapa kontennya teman-teman tuh sebenarnya Kak aku views-nya rame, tapi yang beli tuh nggak ada. Mungkin panggilan call to action-nya teman-teman nggak bagus atau kurang bagus gitu ya. Jadi memang harus balance antara hook, isi dan juga call to action-nya. Ini bisa jadi edukasi juga untuk para pembelinya teman-teman nih, biar tahu gitu loh, biar aware juga gimana caranya untuk beli voucher yang teman-teman jualkan. Ajarin juga sampai benar-benar dia check out. Atau teman-teman bisa gunain juga bahasa yang lebih menarik. Jadi kalau misalnya kamu mau booking dengan harga promo, langsung cek di sini bla 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 gitu ya. Atau misalnya biar nggak nyesel antri lama, teman-teman juga bisa klik biar dapat kupon diskon, misalnya sebutin aja gitu ya. Kalau misalnya kamu klik di sini tuh bakal istimewa banget deh harganya. Coba sering-sering analisis akunnya teman-teman. Optimasi ulang juga
yang works-nya mana gitu ya, yang tidak works-nya mana, yang sering works itu di-combine ya, dianalisis, di-combine, pokoknya harus cek performa akun kita juga lewat TikTok Studio. Teman-teman pasti tahu ya gimana caranya untuk cek performa akun kita. Bahkan di video yang kita upload tuh ada data analitiknya sebenarnya. Nah, bisa dicek juga di situ. Isi bagian mana yang paling sering efektif gitu ya. Update trend, kadang-kadang pakai tren sound yang lagi viral gitu ya, itu tuh juga bisa nambahin traffic sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau tambahin sound, teman-teman bisa tambahin sound yang viral, tapi jangan sampai si sound ini menghalangi suara aslinya video teman-teman ya gitu. Dan yang terpenting tuh harus tetap relevan, jangan pakai filternya filter yang badut gitu, jadi pas bagian muka teman-teman tuh berubah gitu, itu jangan ya. Nah, cara lain sebenarnya teman-teman bisa belajar dari kreator lain di TikTok kok, yang udah sering teman-teman lihat, yang mungkin teman-teman juga sering lewat di FYP-nya, atau misalnya dia itu pernah teman-teman beli vouchernya lewat konten dia, gitu. Teman-teman bisa belajar dari dia. Dan ini kita sebenarnya ada salah satu contoh kreator di HD Ago, yaitu Kakak Duta Rekomendasi. Nah, ini akunnya Kakak Duta Rekomendasi. Dia ini sekalinya ngonten banyak banget teman-teman, kelihatan untuk GMV-nya, sales value-nya juga kelihatan ya, sampai ratusan juta ordernya, terus video views-nya juga kelihatan banyak. Jadi di dalam 30 terakhir itu akunnya si Kakak Duta Rekomendasi ini nunjukin peningkatan. Jadi total penjualannya itu nyampe 350 juta. Kenaikan ini juga sebenarnya didukung sama peningkatan video views-nya. Dari tren penjualan hariannya, dari grafik itu sebenarnya bisa dilihat juga puncak penjualannya itu di Mei, terus hariannya itu sampai di 20 sampai 25 juta. Nah, ini mungkin ada beberapa insight dan juga highlightnya. Konsisten produksi konten ya. Itu yang tadi aku bilang, dia bisa capai 134 postingan selama 30 hari, teman-teman. Kebayang ya, berarti dia itu sehari 5 sampai 6, 7, 10 mungkin ya dalam seharinya kontennya gitu. Optimasi produk yang relevan sama mudah dikonversi. Ini yang tadi aku sebut juga, merchantnya tuh harus setidaknya orang-orang tuh tahu merchantnya tuh setidaknya ada di mana-mana gitu ya. Harus teman-teman cek dulu juga merchantnya, jangan asal merchant ya, dia sebenarnya ratingnya nggak bagus merchantnya, tapi teman-teman coba jual, jangan ya, nanti akan berpengaruh juga ke akunnya teman-teman gitu. Eksperimen aja dengan berbagai format video untuk meningkatin engagement dan juga watch time-nya. Bisa juga peningkatan dari kolaborasi dengan kreator afiliasi yang mendukung. Jadi kedepannya nih potensi pertumbuhan itu masih terbuka sebenarnya oleh Kakak Duta Rekomendasi. Jadi momentumnya harus dijaga dengan strategi konten dan juga promosi yang emang harus lebih terstruktur. Itu sih teman-teman. Nah, itu tadi mungkin beberapa insight dan juga highlight dari si akun Kakak Duta Rekomendasi. Makanya aku pengen ngajak teman-teman yuk mulai konten apapun aja dulu ya. Kalau misalnya belum 1000 kah, belum bisa TikTok, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman mulai konten aja dulu. Mau kontennya seputar edukasi, itu kalau misalnya teman-teman punya nggak apa-apa. Atau mau slide foto tapi rekomendasi apa gitu ya, udah mulai-mulai share rekomendasi pakai foto slide. Itu kan nanti juga biasanya naik sendiri gitu kontennya. Itu juga boleh gitu, atau video-video gimmick lainnya, atau mau ngelucu-ngelucu lainnya, atau mau ikut tren-tren viral juga boleh. Jadi yuk buruan aja yang belum konten untuk konten. Aku tahu sih konsisten di konten TikTok itu emang susah banget, tapi karena emang TikTok itu butuhnya orang yang konsisten gitu, jadi memang harus konsisten. Kalau misalnya sehari nggak upload aja, atau misalnya bahkan sampai berbulan-bulan gitu ya, aku pernah kayaknya udah beberapa bulan juga, itu tuh rasanya langsung hilang trafficnya, dan itu kerasa perbedaannya banget gitu. Makanya itulah susahnya memang konsistennya ya, apalagi teman-teman yang punya kerjaan lain mungkin di luar gitu. Jadi nggak apa-apa, at least teman-teman udah mulai ngonten aja dulu. Makasih Kak Fitria. Keren banget ya Kak Fitria tadi bawain materinya, insightful banget. Kita ini buka sesi tanya jawab aja kali ya Kak langsung. Kari boleh disebutkan ya Kak apa pertanyaannya? Jika kita sudah join di agensi Haluan Digital Agency, jika nantinya ada tawaran dari agensi lain terkait TikTok Go,
Misalkan kita mengikuti agensi dua gitu, dua agensi itu, apakah masih terikat sama haluan digital agensi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa konsisten dalam konten TikTok Go? Sedangkan kalau misalkan di Jogja ataupun di luar Jakarta, kadang uh, dari apa produk yang ditawarkan dari haluan digital agensi itu terbatas gitu loh. Kalau misalnya Kak boleh nggak join agensi lain tapi masih terikat dengan haluan? Sebenarnya nggak bisa. Kalau misalnya Kakak join haluannya itu di TikTok Go, mau join agensi lain di TikTok Go juga, yang lain itu nggak bisa. Karena satu akun itu harus terhubung satu agensi untuk satu monetisasinya. Kecuali kakaknya terhubung dengan agensi lain tapi TikToknya itu TikTok affiliate, itu masih bisa. Kalau misalnya affiliate-nya kakak di agensi lain, terus juga TikTok Go-nya itu di haluan, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya dalam satu monetisasi itu kakak nggak bisa join dua agensi. Jadi harus pilih salah satu. Kalau misalnya gimana kak konsistennya, karena eh, promosi dari produk itu terbatas ya di Jogja dan juga di Jakarta gitu. Nah, mungkin kakak ini bisa tanya juga ke si M kakak di HD Abo sebenarnya gimana caranya biar kamu tetap konsisten tapi dengan produk yang memang ada gitu. Mungkin merchant-merchantnya di Jogja belum sebanyak itu, tapi kakak bisa manfaatkan merchant-merchant yang memang ada di kota kakak gitu ya. Oke, terima kasih Kak Fitria. Oke, sama-sama, semoga menjawab ya kakak Heri. Nah, Kak Reza boleh banget nih langsung aja ya disebutin apa pertanyaannya yang mau ditanyakan ke Kak Fitria. Saya itu kan sekarang itu fokusnya di TikTok Go. Terus rencananya saya itu mau bikin, maksudnya mau bikin affiliate lagi, tapi rencananya itu produk yang memang keseharian yang saya pakai gitu. Jadi menurut saya sayang aja gitu. Saya sering check out, terus kayak nggak dikontenin itu kayaknya sayang aja gitu kan. Kan kita nggak tahu ya peluang kedepannya itu seperti apa. Terus apakah akunnya boleh digabung dengan akun TikTok Go Kak? Kan niche-nya berbeda ya. Terus yang kedua Kak, apakah boleh Kak, misalnya saya promosikan produk itu misalnya menggunakan video yang sama gitu, maksudnya tempat yang sama, tapi saya ngasih namanya misalnya kayak saya ambil itu videonya tuh di Sumatera Barat, terus saya promosikan itu misalnya tag lokasinya itu di misalnya di Bandung, misalnya apakah boleh saya melakukan hal seperti itu karena juga keterbatasan dari segi outlet juga gitu Kak. Iya, untuk pertanyaan saya yang terakhir itu Kak, alhamdulillah kan itu saya sudah mulai masuk ya orderannya gitu ya kayak, tapi saya belum paham itu terkait dengan sistemnya itu bagaimana gitu. Jadi saya lihat ada video saya itu viewersnya sampai misalnya sampai 3.000, ternyata nggak ada yang order. Terus ada viewer saya itu 50-an, ternyata ada yang order. Jadi cara kerja TikTok Go itu seperti apa ya kayak apakah viewers itu mempengaruhi order produk yang kita promosikan itu atau bagaimana Kak? Tadi aku juga sempat ada baca soalnya di kolom komentar, bisa nggak sih kak sebenarnya untuk pertanyaan pertama itu rencananya aku tuh aktif TikTok Go, tapi aku juga pengen aktif di affiliate-nya. Boleh nggak sih sebenarnya digabung? Karena kan kayak sayang ya memanfaatkan akun TikTok. Sebenarnya kalau ditanya boleh atau enggaknya boleh. Tapi ya balik lagi, itu pasti akan ada perbedaan dari segi trafficnya gitu ya. Kita ini kan sebenarnya memulai sesuatu dengan nama kita sendiri yang banyak orang nggak tahu gitu kan sebetulnya. Dan kita tuh pengen ngebawa konten kita itu biar orang tertarik dan biar orang beli. Gimana sih caranya? Caranya ya mungkin konsisten dulu di satu hal yang memang kakak tekuni dulu. Untuk sebenarnya kedepannya mau dicampur atau enggak, sebetulnya boleh-boleh aja ya, selagi memang trafficnya masih oke, dibawa campur gitu ya. Atau misalnya produknya masih relevan juga sama konten-kontennya TikTok Go, itu sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau saran dari aku, ketika teman-teman memulai sesuatu, itu dicampur nggak apa-apa, tapi lihat yang paling berpotensi di akunnya teman-teman tuh yang mana. TikTok Go-nya atau affiliate-nya gitu. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya mau digabung boleh, tapi tetap harus ada fokus utamanya yang mana gitu. Karena itu yang menonjol di akun kita. Jadi yang menonjol di akun kita itulah yang harusnya sebetulnya difokuskan gitu. Dan menjawab juga untuk pertanyaan keduanya,
tinggalnya di kabupaten, boleh nggak sih sebenarnya tag lokasinya nggak sesuai. Sebetulnya kalau tag lokasi itu ketika kakak bikin konten ya gitu, sesuaikan sama merchant yang kakak beli di mana gitu. Tapi nanti tuh jatuhnya sebenarnya orang yang beli voucher di kakak itu bisa ditukar di mana aja gitu. Tapi kalau misalnya kakak mau tag lokasi yang emang bikin footage-nya sebenarnya nggak ada di lokasi aku kak, mau coba di Bandung selagi masih bisa kejangkau, biasa tuh tag lokasi kalau terlalu jauh suka nggak ada gitu. Tapi selagi memang ada bisa nggak apa-apa kok, karena nggak berpengaruh ketika orang beli klik itu, kita tetap bisa tukerin di merchant yang memang ada di lokasi kita gitu. Kasihin aja si merchant itu yang kakak tag memang ada di mana-mana gitu. Jadi bisa ditukarkan si orang yang beli itu di mana aja. Dan untuk yang ketiga, views itu mempengaruhi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya aku bilang ya, kita kalau ngonten itu jangan fokus sama view kadang. Kita memang harus fokus sama value-nya. Mungkin yang videonya 3.000, kakak hook-nya kurang, atau misalnya call to action-nya nggak ada gitu. Jadi kayak cuman video aja atau gimana gitu. Jadi nggak ada panggilan untuk membelinya. Nah itu kan jadi concern juga ya, orang udah nonton sebenarnya udah menarik, udah tertarik dari hooknya, tapi dari segi suruh belinya, dari call to actionnya tuh kurang gitu. Jadi orang nggak ada nilai plus untuk check out gitu. Tapi sedangkan di video yang viewsnya 50, mungkin itu komposisi videonya udah pas gitu ya, atau bagian call to actionnya udah oke, dari segi merchantnya juga orang tertarik. Nah jadi bisa itu yang tadi aku bilang, kakak harus sering-sering analisis akunnya juga, kira-kira konten yang kayak gimana. Dan satu sih terpenting dari aku, memang jangan fokus sama views, tapi fokus aja sama value video yang kita bikin. Oke, makasih Kak Fitria. Alhamdulillah sangat menjawab ya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Reza. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh langsung aja ya Kak, disebutin pertanyaannya yang mau ditanyakan ke Kak Fitria. Iya, mau tanya Kak, itu kalau TikTok One itu apa ya Kak? Beda nggak sama TikTok Go? TikTok One ya, sebenarnya ini masih baru sih teman-teman. TikTok One ini jadi kampanyenya TikTok sebenarnya buat brand dan juga afiliator. Tapi ini tuh bukan yang seperti TikTok Go atau TikTok affiliate, dia tuh hanya campaign aja dari TikToknya untuk brand dan juga seller. Jadi sebetulnya mungkin di sini brand ngasih sesuatu untuk afiliatornya, atau ada campaign untuk afiliatornya untuk melakukan sesuatu di TikTok One ini. Sebenarnya buat itu aja sih Kak. Jadi memonetisasi campaign-campaign seller dan juga TikTok yang ada si TikTok One ini. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fitria atas materinya yang sangat insightful, dan kita juga tadi udah melalui sesi tanya jawab ya. Nah, mohon maaf ya kepada teman-teman kalau misalnya ada pertanyaannya yang masih belum terjawab, nanti bisa aja langsung ditanyakan kepada nomor admin, nanti akan nomor admin bantu untuk meneruskan pertanyaannya ke Kak Fitria.